Mengulas asesmen di ruang kelas. Ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, yang kedua materi ajar, yang ketiga jenis asesmen, yang keempat bentuk asesmen. Tujuan pembelajaran. Ada 4 model tujuan pembelajaran, yaitu A, B, C, dan D. A adalah audience atau peserta, B adalah behavior atau perilaku, C adalah condition atau kondisi, dan D adalah degree atau tingkatan. Nah, dari capaian tujuan pembelajaran yang telah dibahas 1.1. Melalui model project based learning ini adalah C atau condition. Peserta didik adalah A atau audience, mampu membuat teks biografi dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Ini adalah B atau behavior, yang baik dan benar serta berdasarkan fakta secara kritis. Ini adalah D atau degree. Nah, selanjutnya yaitu melalui model project based learning ini adalah C atau condition. Peserta didik mampu mempresentasikan, ini adalah peserta didik adalah A atau audience, mampu mempresentasikan hasil teks biografi. Ini adalah behavior, dan yang terakhir yaitu telah dibuat dengan percaya diri adalah tingkatan atau degree. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajarannya ini telah memuat dari 4 model tujuan pembelajaran, yaitu A, B, C, dan D atau CABD. Nah, sehingga seharusnya tujuan pembelajaran itu hanya mencakup dua model saja, tetapi karena ini sudah sangat lengkap, maka tujuan pembelajarannya sudah sangat baik. Materi ajar teks biografi. Selanjutnya, nah di teks biografi ini adalah materi ajarnya. Teks biografi adalah teks yang berisikan kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, sehingga teks ini bisa menjadi inspirasi atau membuat si pembaca ini menjadi termotivasi. Selanjutnya untuk jenis-jenis asesmen ini terdapat 3. Yang pertama asesmen formatif di awal, yang kedua asesmen formatif saat proses pembelajaran, dan yang ketiga itu asesmen sumatif. Nah, asesmen formatif di awal ini untuk mengukur kesiapan pembelajaran peserta didik. Selanjutnya untuk asesmen formatif saat proses pembelajaran ini menilai keaktifan peserta didik dalam menyelesaikan mengerjakan tugas proyek. Asesmen sumatif ini dilakukan dengan tertulis. Nah, ini adalah bentuk dari asesmen. Asesmen formatif atau di awal ini dilakukan dengan guru menuliskan tujuan di papan tulis dan akan mengulas pembelajaran sebelumnya. Selanjutnya, guru memberikan pertanyaan pemantik yang akan menjelaskan, yang akan mengukur kesiapan belajar dari peserta didik. Dan selanjutnya asesmen formatif saat proses pembelajaran ini dilakukan dengan cara podcast. Jadi di asesmen formatif ini peserta didik maju untuk mempraktikkan atau memperagakan podcast, sehingga peserta didik ini sesuai dengan keterampilan dari peserta didik. Peserta didik di kelas 1 ini banyak yang memiliki keterampilan dalam berbicara, sehingga nilainya sudah sangat baik untuk asesmen formatif ada sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan juga peserta didik telah memahami konsep dasar dan bagaimana penulisan teks biografi yang benar sesuai pada struktur dan kaidah kebahasaan yang benar. Selanjutnya asesmen sumatif ini dilakukan dengan tertulis di ruang kelas. Bagaimana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Nah, jadi di sini terdapat asesmen, yaitu asesmen formatif di awal pembelajaran dan juga asesmen formatif saat proses pembelajaran. Nah, dalam hal ini menggunakan pertanyaan pemantik. Nah, selanjutnya di asesmen formatif saat proses pembelajaran ini diberikan sebuah penilaian dari proyek yang telah selama proyek tersebut telah terlaksana. Nah, dalam keseluruhan model ini metode asesmen yang dipilih sesuai pada tahapan perkembangan peserta didik kelas 10. Pertanyaan pemantik dalam asesmen formatif awal pembelajaran, asesmen formatif serta asesmen sumatif. Dengan demikian rancangan modul ini diajarkan dengan mendukung capaian tujuan pembelajaran yang sesuai pada tahapan perkembangan dari peserta didik.
Bagaimana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Nah, bagian asesmen tersebut yang sesuai pada kemampuan peserta didik adalah bentuk asesmen yang digunakan. Peserta didik diminta untuk membuat atau menulis teks biografi idola terdekatnya, lalu mempresentasikan di depan kelas, sehingga hasil dari asesmen tersebut yaitu biografi idola peserta didik menyesuaikan pada tahapan kemampuan keterampilan menulis. Selain itu, saat mempresentasikan di depan kelas juga, hasil asesmen tersebut menyesuaikan pada tahapan kemampuan keterampilan peserta didik dalam berbicara. Bagaimana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Nah, bagian asesmen tersebut yang sesuai pada kemampuan peserta didik adalah bentuk asesmen yang digunakan. Peserta didik diminta untuk membuat atau menulis teks biografi idola terdekatnya, lalu mempresentasikan di depan kelas, sehingga hasil dari asesmen tersebut yaitu biografi idola peserta didik menyesuaikan pada tahapan kemampuan